Yang dikasih Yesus Kristus, kita bersyukur pada Tuhan, khususnya untuk rekan-rekan semua yang ada di KRI China. Kita berterima kasih atas setiap anugerah Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semuanya, khususnya yang ada di berbagai macam tempat. Ada yang di Shanghai, ada yang di Xiamen, dan juga ada yang di Guangzhou, dan juga ada beberapa yang masih di Indonesia yang mengikuti kelas online. Kita bersyukur pada Tuhan atas setiap pertolongan Tuhan yang Tuhan senantiasa berikan bagi kita di era pandemi COVID-19 ini. Kita melihat wabah yang sudah begitu mengglobal, sampai kita melihat ratusan juta orang jatuh di dalam satu permasalahan yang tidak habis-habis merongrong mereka. Banyak dari mereka mengutarakan kepesimisan terhadap kehidupan. Banyak mereka yang mengalami kepesimisan itu akhirnya mengeluarkan banyak pertanyaan, baik pertanyaan secara medis, baik pertanyaan secara etika, maupun pertanyaan secara logika yang serius, termasuk pertanyaan teologis. Dan kita melihat banyak orang hari ini panik luar biasa, banyak dari mereka hari ini takut luar biasa, dan kita melihat mereka bertanya, dari mana datangnya seluruh wabah ini? Jelas kita berkata bahwa wabah ini bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan akan yang bukan dari Tuhan ini ada untuk menyatakan rencana Tuhan. Maka di dalam iman kekristenan, meskipun era pandemi COVID-19 memberikan akan satu nuansa kegelisahan, tapi kita percaya dalam iman kekristenan, tema pengharapan Allah senantiasa tetap relevan di era pandemi seperti ini. Karena kita percaya, kitab suci mencatat bagaimana Allah, sang pengharapan itu, telah memenangkan setiap apa yang namanya kuasa kegelapan. Maka Allah telah mengalahkan akan semua akan kuasa kegelapan melalui Yesus Kristus. Maka ini yang menjadi satu janji pengharapan Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada setiap orang percaya. Sehingga setiap konteks hidup kita yang penuh dengan kegelisahan itu, semuanya adalah sesuatu yang bagi orang Kristen tidak menggoncangkan iman. Maka hari ini jika kita masih tergoncang iman karena pandemi COVID-19, maka kita perlu bertanya seberapa besar kita mengenal akan kebenaran yang Tuhan sudah firmankan melalui gereja, melalui persekutuan, maupun juga melalui pembacaan pribadimu untuk membaca firman Tuhan. Kita harus untuk meyakini bahwa situasi bisa beragam. Namun pengharapan Allah sudah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Maka tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, maupun tidak perlu panik. Tetapi kita harus untuk melihat segala sesuatunya adalah dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Kristus sudah mengalahkan maut, maka Kristus yang sudah menjamin setiap penderitaan yang ada di dunia ini, tidak ada artinya apa-apa, karena semuanya sudah dijamin di dalam Yesus Kristus. Maka dalam 1 bulan ini, kita khususnya Persekutuan Pemuda yang ada di KRI China, kita membahas akan satu tema yang besar, yaitu Our Only Hope, yaitu satu-satunya pengharapan kita. Dan di mana kita melihat pengharapan itu adalah sesuatu yang relevan. Pengharapan itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Dan bagi setiap orang percaya, pengharapan itu adalah kebutuhan yang paling hakiki, khususnya di dalam setiap kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Maka tema besar kita adalah Our Only Hope, yaitu pengharapan kita satu-satunya. Dan kita berbicara tentang relevansi akan teologi pengharapan dalam kehidupan orang percaya. Dan 2 minggu yang lalu, kita sudah membahas bahwa pengharapan yang Tuhan berikan, khususnya kepada setiap orang percaya, adalah satu-satunya pengharapan yang pertama, yaitu setiap kita beroleh hidup kekal. Setiap kita tahu setelah mati kita kemana. Dan setiap kita tahu di dalam seluruh kehidupan kita secara temporary ini, masih ada kehidupan yang secara eternal. Dan 2 minggu yang lalu kita sudah membahas itu. Dan minggu lalu kita sudah mengikuti akan Jumat Agung. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, khususnya di dalam tema yang kedua, yaitu kita bicara tentang the hope of a bodily resurrection. Yaitu pengharapan bukan hanya sekedar hidup kekal,
Tapi yang kedua yaitu pengharapan, yaitu tentang tubuh kebangkitan. Saudara, inilah satu konsep yang sangat penting. Kenapa? Karena konsep ini di dalam agama-agama yang lain, di dalam kepercayaan-kepercayaan yang lain, banyak dari mereka memiliki kepercayaan yang rancu. Tetapi kita justru melihat kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang yang percaya, kita bukan hanya sekedar memperoleh hidup yang kekal, tapi setiap kita menerima akan satu hal, yaitu tubuh kebangkitan. Dan sebelum kita akan mulai, kita sama-sama tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkau yang masih memberikan kepada kami semua satu kesempatan, meskipun di dalam era pandemi akan COVID-19, memberikan konteks bagi kami harus terpisah-pisah. Baik kami yang ada di China, kami yang ada di Indonesia. Tapi kami berterima kasih, karena Tuhan yang masih berfirman bagi kami, yang masih berbelas kasihan bagi kami, untuk memberikan direction bagi kami, sehingga kami tetap beriman kepada iman yang benar, meskipun dunia begitu kacau, tapi kami percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin, memberikan akan jaminan bagi kami untuk bagaimana kami melangkah ke depan. Terimalah setiap seru doa kami ya Tuhan, dan kami berdoa untuk waktu kami ke depan, untuk kami bisa belajar kebenaran dengan sungguh-sungguh, dan kami belajar kebenaran dengan setia, dan kami mau belajar kebenaran dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan berterima kasih. Amin. So sekalian, setiap manusia di dunia ini pasti mengalami kematian. Tetapi tidak ada seorang pun yang pernah bangkit dari kematian selain Kristus. Kalaupun ada yang bangkit, mereka adalah dibangkitkan oleh Kristus. Kalaupun ada yang bangkit, itu dibangkitkan di dalam kuasa Kristus. Tapi kita melihat tidak ada seorang pun yang pernah bangkit dari kematian dengan inisiatifnya sendiri. Maka kita melihat justru Kristus adalah satu-satunya yang bangkit dari kematian, adalah karena dia adalah Allah, dan dia menggenapi rencana kekal Allah, dan yang menggenapi setiap janji Allah, dan bagaimana mengajarkan kepada kita, bagaimana di dalam seluruh kehidupan kita hari ini, kita juga memiliki kebangkitan di dalam konsep teologis. Maka saudara, ini adalah sesuatu yang penting. Dan kita melihat di dalam agama yang lain, di sini tidak ada konsep yang menyatakan bahwa setiap kita mati, dan setelah mati, kita memiliki tubuh kebangkitan. Nah, saudara, sebelum kita masuk lebih detail lagi, kita melihat 2-3 bagian di dalam kitab suci untuk menjadi dasar. Kenapa kita percaya bahwa pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita adalah dalam tubuh kebangkitan. Ya, maka saya ajak saudara pertama membuka dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Saya minta Andri yang dari Shanghai untuk bisa membacakan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 20, 21 dan 23. 1 Korintus 15 ayat 20, 21, 22 dan 23. Andri ada di sana? Ya, Go. 1 Ya. Korintus 15 ayat 21 sampai 23 ya, Go. Ya. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. 1 Korintus 15, 20 sampai 23. 20 sampai 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya, di sini kita melihat Paulus menyatakan bahwa
kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang sulung. Dan di mana di sini yang sulung menunjukkan bahwa yang memberikan akan satu direction. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya, kita semua menerima akan kebangkitan dari yang sulung. Dan yang sulung ini memberikan akan satu direction bagi kita, bagaimana kita sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh juga dapat menjalankan dan memahami akan satu kehidupan khususnya di dalam kebangkitan yang ada pada hidup kita semua. Saudara, waktu Adam kita melihat dicipta oleh Tuhan, dia jatuh di dalam dosa. Dan waktu dia jatuh dalam dosa, maka dia tidak memberikan konsep kebangkitan. Karena apa? Semuanya sudah hancur, semua sudah mati, semua sudah menjadi maut, karena upah dosa adalah maut, sehingga manusia tidak punya lagi pengharapan. Maka Adam tidak bisa menyelamatkan dirinya, Adam tidak bisa menyelamatkan akan keluarganya, Adam tidak bisa menyelamatkan akan seluruh generasi dalam hidupnya, karena di dalam hidupnya tidak ada yang dapat memberikan akan satu konsep kebangkitan, karena memang dirinya sudah jatuh dalam dosa. Maka manusia tidak punya pengharapan. Maka Kristus yang kita sudah bahas, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia berinkarnasi menjadi manusia. Maka dia menjadi Adam kedua yang lebih sempurna daripada Adam yang pertama. Karena Adam yang pertama adalah ciptaan yang sudah jatuh di dalam dosa. Maka tidak ada pengharapan. Maka pengharapan satu-satunya adalah pada saat Kristus, Allah yang rela turun menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, maka disitulah kita melihat pengharapan manusia baru dapat menjadi sebuah pengharapan yang hidup. Dan pengharapan yang hidup itu menjadi satu pengharapan yang sangat penting. Dan yang penting ini menjadi satu hal yang menjadi crucial point untuk bagaimana setiap kita bisa memperoleh pengharapan tersebut. Maka dia yang sulung itu, maka dia menjalankan sampai sempurna. Dan di dalam kesempurnaannya itu, sehingga setiap pada saat Yesus mati, dan dia bangkit dari kematian, dan mengajarkan kepada kita bahwa kebangkitan itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Dan kebangkitan di situ adalah satu kebangkitan yang menunjukkan bahwa ada life after death. Kebangkitan itu menunjukkan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan di dalam kematian tersebut ada kebangkitan, dan tubuh juga adalah tubuh yang dibangkitkan. Maka sudah di sini menjadi satu hal yang kita dasari, yaitu Kristus adalah buah sulung kebangkitan, maka dialah yang menjadi akan teladan bagi kita untuk belajar bahwa setelah mati bukan sekedar ada life after death, tapi juga ada yang namanya tubuh kebangkitan yang kita bisa lihat di dalam pribadi Yesus. Ini menjadi satu harapan bagi kita bahwa kita pun memiliki akan tubuh kebangkitan. Tapi sebelumnya kita akan melihat dua ayat lagi sebelum kita akan masuk lebih detail. Kita buka di dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 18, saya minta untuk Vio bacain. Vio membacakan Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat yang ke-18. Oke, sebentar. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ya, bagian ini kita melihat Paulus menyatakan bahwa Yesus adalah kepala gereja. Yesus adalah kepala jemaat. Maka kepala menentukan apa yang ada pada tubuh. Maka Yesus menjadi penentu dari setiap apa yang akan terjadi pada jemaat. Dan kita melihat di sini, dia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung. Nah, yang sulung ditekankan sekali lagi, menunjukkan bahwa yang sulung ini menentukan dari apa yang ada pada generasi berikutnya. Maka kita melihat Adam adalah yang sulung di dalam secara ciptaan, tetapi Adam yang sulung secara ciptaan tidak bisa memberikan pengharapan. Maka dari seluruh keturunan Adam tidak ada seorang pun
yang dapat memberikan pengharapan, karena dari garis akan Adam, tidak ada satupun yang tidak berdosa. Maka semua dari keturunan Adam, semua jatuh dalam dosa, maka tidak ada pengharapan yang kekal. Maka kita melihat Yesus waktu datang dalam dunia, dan dia adalah inkarnasi Allah menjadi manusia, dan dia adalah yang sulung, bukan lagi Adam, tetapi adalah Kristus, dan waktu dia datang ke dalam dunia, dia adalah yang sulung, yang pertama bangkit daripada orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu, yaitu dialah yang dapat menjadi sumber pengetahuan bagi kita, setelah mati, apa yang terjadi. Maka 2 minggu yang lalu kita tahu setelah Yesus mati, lalu dia bangkit, menunjukkan bahwa setelah kematian, kita melihat ada yang namanya life after death. Dan hari ini kita melihat setelah Yesus mati dan dia bangkit, dan kita melihat tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan ada pada Kristus. Dan ini juga memberikan pengharapan bahwa setiap orang yang percaya juga akan melihat apa yang namanya satu realita, bukan cuma ada namanya hidup setelah kematian, tapi juga ada tubuh kebangkitan yang dianugerahkan kepada setiap orang percaya. Maka ini adalah satu bagian yang kita bisa lihat di ayat 1 Korintus 15 tadi. Ditegaskan bahwa ialah yang sulung. Lalu dalam Kolose pasal 1 juga ditegaskan akan ialah sang sulung di antara mereka yang bangkit. Dan yang ketiga, saya ingin saudara buka Wahyu pasal 1 ayat 5. Saya minta Deborah dari Xiamen untuk bisa membacakannya. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-5. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-5. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi, bagi dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa-dosa oleh darahnya. Surah penekanan adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Maka ini menjadi satu penekanan, bahwa dari kebangkitan Kristus, kita melihat bagaimana dia adalah yang pertama, lalu sudah lihat belakangnya, dari antara orang mati. Jadi di sini yang pertama bangkit justru adalah dinyatakan yang sulung, dan yang sulung dinyatakan bahwa dialah yang menjadi penentu bagaimana manusia melihat akan realita kehidupan setelah mati. Saya kemana? Setelah mati, bagaimana dengan tubuh bagi orang percaya. Maka kita melihat dari 3 ayat ini, kita bisa simpulkan bahwa kebangkitan Kristus ini adalah satu fakta bagi orang percaya bahwa umat Allah juga akan menerima tubuh kebangkitan. Maka ini menjadi satu konsep yang sangat penting bagaimana kebangkitan Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa setelah kita mati, kita bukan hanya sekedar mengetahui satu fakta ada life after death, tapi setelah mati, kita tahu bahwa ada yang namanya tubuh kebangkitan. Saudara, sebelum saya akan mengajak saudara untuk sedikit, saya nanti akan pakai satu waktu untuk bertanya kepada saudara sekalian, tapi saya akan mengajak saudara untuk memikirkan tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan itu apa sih? Bagaimana kita mengerti akan tubuh kebangkitan, bagaimana kita mengerti tubuh kemuliaan, dan bagaimana kita memahami secara teologis tentang pengertian tersebut. Maka saya akan mengajak saudara untuk melihat banyak ayat untuk kita melihat definisi-definisi yang ada. Lalu nanti saya akan memakai satu waktu untuk bertanya. Ya. Pertama, saudara, saya mengajak saudara melihat kembali di dalam 1 Korintus tadi. Di dalam 1 Korintus tadi, 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus 15,
ayat yang ke-42. 1 Korintus 15 ayat yang ke-42. Saya bacakan, Saudara. 1 Korintus 15:42. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Saudara. Maka hal yang pertama, bagaimana kita mengerti tentang definisi tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Saudara, hal yang pertama, kalau kita melihat ada tulisan dibangkitkan di dalam ketidakbinasaan. Di dalam bahasa Yunaninya adalah memakai satu kata aptarsia. Nah, kata aptarsia artinya tubuh yang tidak dapat binasa, atau tubuh yang tidak bisa menderita, atau tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Saudara, ini adalah satu konsep tubuh yang berbeda dengan tubuh daging. Kalau tubuh daging bisa dihancurkan, dibakar, akhirnya bisa menjadi tanah, menjadi debu. Dan kita melihat tubuh ini juga bisa menjadi akan partikel-partikel kecil yang akhirnya terbuang dan akhirnya terbawa angin dan sebagainya. Tapi aptarsia yang dipakai di dalam 1 Korintus 15 ini adalah tubuh yang tidak dapat binasa. Tubuh yang tidak dapat lagi menderita, kalau kita pakai istilah kita. Tubuh yang sudah dimuliakan adalah yang tidak bisa dibinasakan. Maka ini adalah satu pengharapan yang luar biasa dianugerahkan kepada kita, yaitu orang percaya melalui Yesus Kristus. Pengetahuan pertama yang kita punya adalah setiap kita diberikan tubuh kemuliaan yang pertama, yaitu tubuh yang aptarsia, tubuh yang tidak dapat dibinasakan. Saudara, ini satu pengharapan bagi kita. Kenapa? Karena di dalam dunia ini, di dalam kehidupan yang temporary ini, kita bergumul dengan banyak hal tentang tubuh. Kita banyak mengalami sakit, penyakit, kita banyak mengalami akan satu hal di mana kita tidak merasa nyaman dengan tubuh ini, karena seringkali kalau kita kepanasan, lalu pada saat kita kedinginan, lalu pada saat kita capek, dan pada saat kita mengalami penderitaan secara fisik dan sebagainya, tubuh bisa binasa. Tubuh merasakan sakit. Tubuh bisa mengalami penderitaan. Tubuh bisa mengalami akan satu posisi di mana kita mengalami ketegangan dan sebagainya. Tapi aptarsia di sini, Paulus memakai vocabulary ini, menunjukkan bahwa di dalam kebangkitan, di dalam tubuh orang percaya, adalah tubuh yang tidak dapat dibinasakan. Saudara, inilah sesuatu yang indah luar biasa. Di dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat orang percaya dianugerahkan tubuh yang tidak bisa dibinasakan. Maka kita nggak lagi mengalami penderitaan di dalam setiap konteks hidup kita setelah mati. Karena Tuhan sudah menganugerahkan aptarsia bagi kita. Maka kita yang di dalam dunia ini bergumul begitu banyak, pergumulanmu akan selesai. Pergumulanmu tidak akan selalu ada di seluruh kehidupanmu sampai kekal. Maka hari ini kita menderita, yes. Hari ini saudara mungkin sakit, hari ini saudara mungkin mengalami akan ketegangan di dalam tubuhmu, saudara nggak merasa nyaman dengan tubuhmu, maka saudara mungkin saudara salah satu mungkin sudah kena COVID dan sebagainya. Saudara, semuanya ini bukanlah sesuatu yang eternal. Penderitaan tubuhmu bukanlah penderitaan yang selama-lamanya. Penderitaan tubuh kita hanyalah sementara. Maka dalam pergumulan yang sementara ini, kita tidak boleh terjebak hanya melihat kepada kesementaraan. Tapi kita harus melihat Kristus yang menyatakan ada life after death, eternal life. Dan juga kita melihat ada the bodily resurrection yang Tuhan anugerahkan. Yang pertama yaitu adalah aptarsia, yaitu tubuh yang tak dapat dibinasakan. Maka itulah kenapa kita kalau melihat di dalam kitab suci, mungkin jangan takut dengan orang yang bisa menghancurkan tubuhmu, tapi dia yang tidak bisa menghancurkan jiwamu.
Maka ini adalah satu pengertian tubuh secara jasmani ini. Bisa dicakiti, bisa hancur, bisa lenyap, bisa binasa. Tetapi yang ada di dalam jiwa, ini tidak bisa dilenyapkan. Takutlah yang bisa menghancurkan jiwa. Takutlah kepada yang bisa menghancurkan akan apa yang ada di dalam hati. Maka satu-satu yang bisa menghancurkan adalah Tuhan Allah sendiri. Maka tubuh yang tidak dapat dibinasakan, itu hanyalah berasal dari sumber dari Allah. Setan tidak mungkin memberikan tubuh yang tidak binasa. Maka satu-satunya sumber yang memberikan akan yang tidak binasa, di dalam kekekalan, di dalam kemuliaan, di dalam akan kesucian, di dalam kekudusan, hanya di dalam sumber yang satu, yaitu adalah Allah sendiri. Maka itulah kenapa dalam 1 Korintus Paulus menyatakan bahwa orang percaya, kau harus bersyukur, karena dalam dunia ini, tubuh ini mungkin hancur, tubuh ini mungkin binasa, tapi bagi orang percaya, setelah kematian, ada life after death, dan ada tubuh kemuliaan yang pertama, tidak dapat dibinasakan. Maka ini adalah pengharapan. Ini adalah satu keunikan. Dan ini adalah satu-satunya yang tidak pernah ada penjelasan yang jelas dari setiap kepercayaan-kepercayaan yang lain. Maka ini adalah satu hal keindahan, keunikan, dan juga adalah pengharapan satu-satunya yang Tuhan berikan. Ini yang pertama. Kedua, Paulus juga mengutip dan memakai satu kata lagi, bicara tentang tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan, di dalam Filipi pasal 3. Di dalam Filipi pasal 3, ayat 21. Saya minta Andi yang ada di Surabaya, untuk membacakan Filipi pasal 3. Filipi pasal 3, ayat 21. Andi ada di sana? Ya, Bu. Ya, bacakan ayat 21, pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, vocabulary yang dipakai adalah doxa. Doxa adalah kemuliaan, tubuh kemuliaan. Jadi tubuh kemuliaan di sini adalah tubuh kemuliaan yang serupa dengan tubuh Kristus. Maka tubuh kemuliaan atau doxa di sini yang ada dalam Filipi pasal 3 21 menyatakan kemuliaan atau terang yang asli yang terpancar di dalam kehidupan orang yang menerima kemuliaan itu. Jadi di dalam tubuh orang percaya, kita percaya bahwa di dalam tubuh orang percaya kita memancarkan tubuh terang yang sejati itu. Dan kita melihat Paulus menggunakan kata serupa dengan tubuhnya yang mulia. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa memberikan pengharapan bagi kita, yaitu tubuh yang mungkin dalam dunia ini penuh sakit penyakit, penuh dengan luka, atau secara perasaan kita dalam hati, dalam tubuh kita mengalami akan begitu banyak kegelisahan luar biasa. Tapi kita percaya bahwa tubuh ini yang begitu banyak pergumulan, setelah kita mati, bukan cuma sekedar life after death, tapi kita menerima tubuh kemuliaan di mana tubuh yang hancur ini, tubuh yang penuh pergumulan ini, Tuhan ubahkan serupa dengan tubuh kemuliaannya. Memancarkan terang sejati Allah di dalam tubuh yang dimuliakan oleh Tuhan. Ini suatu hal yang tidak pernah menjadi satu penekanan di dalam bagian-bagian yang lain, atau dalam kepercayaan-kepercayaan yang lain. Tubuh kemuliaan itu sungguh-sungguh adalah yang dianugerahkan supaya kita bisa memancarkan kesejatian Allah di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, pernahkah saudara terpikir, orang yang hidup di dalam dosa, tapi bisa diberikan kemuliaan di dalam tubuhnya dan memancarkan kemuliaan
di saat kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak pernah tahu apa arti kemuliaan itu. Maka setiap kita ini buta dengan kemuliaan Allah. Tapi waktu Allah datang dalam dunia dan dia mengubah hidup saudara dan saya, dan sehingga kita bisa melihat pentingnya akan Kristus menjadi sumber pengetahuan kita yang sejati, sehingga kita akhirnya tahu bahwa setelah kita mati, kita sungguh-sungguh bukan cuma serupa dengan Kristus di dalam dunia. Kita bukan cuma membaca hukum Taurat, kita bukan cuma belajar doktrin, kita bukan cuma belajar tentang Alkitab, adalah untuk kita mau belajar mengikut Kristus, kita mau serupa seperti Kristus, tapi setelah kita mati pun, Tuhan senantiasa juga memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk setiap kita serupa dengan Kristus di dalam tubuh kemuliaannya. Maka tubuh kemuliaan yang ada pada kita waktu kita sudah meninggal, lalu kita akhirnya bangkit di situ, kita melihat bagaimana tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang Tuhan anugerahkan di dalam kemuliaannya, dan kita serupa dengan dia. Bukan berarti jadi seperti dia ya, tapi serupa dengan dia. Maka di sini serupa di situ adalah serupa memancarkan terang, memancarkan kemuliaan. Kita sudah tidak lagi bergumul lagi dengan dosa, tapi kita sudah melihat bagaimana kemuliaan Tuhan menjadi visi, misi, dan aksi kita semua. Terpampang jelas, terpapar jelas. Yang kita hari ini mungkin meraba-raba untuk mencari visi Tuhan apa, misi Tuhan apa, aksi Tuhan apa. Tapi dalam kitab suci kita melihat bagaimana di dalam Kristus, kita diubah tubuh yang hina ini, lalu kita serupa dengan tubuhnya yang mulia, dan kita melihat di dalam kuasanya menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya, yaitu setiap kita sudah tidak lagi bergumul lagi dengan dosa lagi. Karena dalam tubuh kemuliaan, Tuhan sudah make it perfect di dalam hidup kita semua. Diubah tubuh yang hina ini. Maka yang pertama, kita menerima pengharapan di dalam tubuh kemuliaan. Kita menerima tubuh yang tidak dapat dibinasakan. Kedua, kita diberi anugerahkan bukan cuma tubuh yang tidak bisa dibinasakan, aptarsia, tapi kita juga diberikan doksa, yaitu tubuh kemuliaan yang sudah diubahkan serupa dengan dia. Itu hal yang kedua. Ketiga, saudara, yaitu tubuh yang penuh dengan kekuatan dari Tuhan, yaitu dinamis. Dan kita coba lihat di dalam Yohanes pasal 10. Di dalam Yohanes pasal 20. Yohanes 20 ayat 19. Saya minta untuk Agus dari Shanghai bisa bacakan Yohanes pasal 20. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Yohanes 20 ayat ke-19 kodenya. Ya. Saya bacakan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya, Saudara, di sini kita melihat kondisi atau konteks yang ada adalah mereka berkumpul dalam satu tempat di mana tempat itu semua dikunci. Jadi semua di-lock, semua mungkin kalau zaman sekarang sudah di-lock with the password gitu ya. Sudah di-lock semuanya, sudah diizinkan orang masuk dan semuanya tidak boleh untuk bisa mengunjungi atau mungkin mereka melockdown diri sendiri ya. Melockdown diri sendiri dengan membatasi diri, dengan tidak boleh ada orang masuk, tidak boleh ada orang yang bisa tembus, tidak boleh ada orang yang bersalaman dengan kita, tidak boleh ada orang yang berinteraksi dengan kita. We lock down ourselves. Nah, ini adalah satu kondisi di zaman itu, murid-murid Yesus melockdown diri mereka sendiri. Mereka tidak mau berinteraksi, mereka tidak mau untuk memiliki akan komunikasi dengan dunia luar. Kenapa, saudara? Karena mereka takut. Mereka bukan takut sama COVID-19. Mereka bukan takut dengan wabah virus. Mereka bukan takut dengan apa yang menjadi penyakit. Tapi yang mereka takuti adalah orang-orang Yahudi. Ada apa dengan Jews? Ada apa dengan orang-orang Yahudi?
Saudara, orang-orang Yahudi, mereka tidak suka orang Kristen. Apalagi mereka adalah orang-orang yang dikatakan pada zaman itu orang-orang yang cukup berhasil. Cukup berhasil untuk apa? Menghasut pemerintah Romawi, lalu juga menghasut akan orang-orang untuk pemerintahan waktu itu untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Dan akhirnya kita tahu Yesus disalibkan, dan kita tahu bahwa Yesus dicaci maki, kita tahu bahwa Yesus diperlakukan dengan sangat keji, sangat kejam, dan akhirnya kita juga melihat Yesus mati di kayu salib. Bagi mereka, khususnya orang-orang Yahudi, inilah sebuah kebanggaan. Kebanggaan secara tradisi. Bagi mereka, Yesus adalah orang sesat, orang bidat, dan orang yang mengajarkan ajaran dari kuasa Beelzebul. Maka bagi mereka, bahwa bisa menyalibkan Yesus itu adalah prestasi religius mereka. Maka mereka sampai berani berkata bahwa apa? Kalau kamu salah untuk menjatuhkan hukuman kepada orang ini bagaimana? Maka sampai orang-orang Yahudi waktu itu berkata apa? Kami akan menanggungnya, dan kami juga bersama dengan dengan para orang-orang yang ada di dalam keturunan kami akan menanggungnya. Saudara, ini sesuatu yang betul-betul sangat berani. Betul-betul sangat berani, yaitu apa? Yaitu kami akan menanggungnya, dan keturunan kami akan menanggungnya. Wow, gila luar biasa, saudara. Berani berkata bahwa kami akan menanggung, dan keturunan kami akan menanggungnya di saat kami salah. Saudara, disinilah kita melihat keberaniannya orang-orang luar biasa yang beragama. Sudah salah, tapi berani sekali untuk berkata bahwa kami akan menanggungnya. Ini double bodoh luar biasa. Mereka sudah punya teologi yang salah, tapi punya keberanian untuk mempertahankan akan pengajaran yang salah. Itu adalah bodohnya double. Hari ini kita melihat banyak orang Kristen sama. Banyak orang Kristen tidak hanya sekedar maunya apa. Pokoknya kita harmonis, pokoknya kita bersatu. Tapi kita tidak pernah mau untuk belajar kebenaran yang sejati. Kita tidak pernah mau untuk belajar memahami apa yang Tuhan sungguh-sungguh mau kita pelajari. Kita tidak bisa untuk hanya sekedar belajar hanya untuk sesuatu yang kita harapkan secara manusia. Tapi Tuhan mau mengajarkan apa? Itu yang harus kita grasp, yang harus kita pegang, yang harus tidak boleh kita kompromikan dengan mudah. Kenapa? Karena yang Tuhan ajarkan itu adalah untuk kemuliaannya. Kalau kita belajar doktrin, kita belajar iman Kristen, tapi cuma untuk harmonis dengan orang lain, itu salah luar biasa. Kita belajar akan kebenaran firman adalah untuk kita mengajarkan kepada dunia, untuk bagaimana dunia tahu bahwa masih ada ajaran yang benar dari Tuhan, untuk setiap kita bisa belajar bersama-sama. Bukan kita mengajak Tuhan, ayo sesuaikan diri dengan kami. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan Tuhan. Nah, saudara, di zaman itu orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sudah ajarannya sangat salah karena tidak menerima Yesus sebagai juru selamat dan menganggap Yesus dari kuasa Beelzebul, dan bahkan mengatakan bahwa kalaupun kami hukum dia dan kami salah, mereka berani berkata, kami akan tanggung, keturunan kami akan tanggung. Dan sungguh, saudara, yang mereka katakan sampai hari ini keturunan Yahudi tidak ada satupun yang memiliki akan satu kesadaran dan berkata bahwa kami menyesal bahwa kami tidak menyembah Yesus. Kami menyesal bahwa kami tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Saudara, kita melihat banyak orang Yahudi hari ini, sampai hari ini, mereka masih dengan degil hati untuk tidak mau menerima Yesus Kristus. Maka, saudara, ketakutan itulah yang akhirnya memberikan kepada setiap murid-murid Yesus kepanikan dan memberikan akan satu hal bagaimana murid-murid Yesus akhirnya melakukan lockdown because they fear of the Jew. Mereka takut karena orang-orang Yahudi itu. Mereka takut orang-orang Yahudi itu akan menangkap mereka. Mereka takut orang-orang Yahudi itu akan menyakiti mereka. Mereka takut orang Yahudi itu akan membunuh murid-murid Yesus. Dan mereka takut orang-orang Yahudi itu akan mengacau balaukan seperti
orang Yahudi sudah menyalibkan Yesus, maka mereka juga akan takut karena apa? Mungkin orang Yahudi akan menghancurkan mereka. Saudara, iman orang Kristen di awal-awal sebelum gereja mula-mula dibangun, maka kita melihat orang-orang Kristen penuh dengan pergumulan ini. Maka saudara, bagaimana kita bisa belajar dari sini? Saudara, waktu murid-murid Yesus saja takut. Kalau kita melihat murid-murid Yesus saja begitu khawatir, apalagi saudara dan saya. Saudara, kita sama dengan murid-murid Yesus. Kita punya kepanikan sendiri. Kita punya ketakutan sendiri. Kita punya kekhawatiran sendiri. Maka itulah kenapa di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Saudara, waktu kata datanglah Yesus, pertanyaannya, Yesus datang dengan tubuh yang mana? Yesus datang dengan tubuh yang sudah dihancurkan? Atau Yesus datang dengan tubuh yang sudah dilenyapkan? Atau dia datang dengan tubuh kemuliaan? Saudara, kita percaya bahwa tubuh kebangkitan adalah tubuh yang penuh dengan dinamika. Maka kata yang dipakai adalah dinamis, yaitu tubuh yang memiliki kekuatan secara dinamis. Untuk apa? Untuk muncul tiba-tiba. Muncul meskipun pintu dikunci, meskipun di-password, meskipun diberikan akan berapa kunci pun, Yesus dapat muncul di situ. Yesus dapat berada di tengah-tengah mereka, dan Yesus dapat berkata, damai sejahtera bagi kamu, kepada orang-orang penakut yang ada di ruangan itu. Berarti di sini kita melihat tubuh Kristus di sini adalah tubuh yang dapat muncul tiba-tiba, sekalipun pintu terkunci, dan tubuh kebangkitan adalah tubuh yang melampaui limitasi tubuh jasmani yang lemah dan yang terbatas. Maka tubuh yang ada pada Yesus adalah tubuh yang melampaui limitasi. Beyond the limitation dari tubuh manusia. Maka saudara, di sini kita melihat berarti di dalam definisi yang ada. Saya ulang lagi ya, khususnya untuk rekan-rekan yang lambat hari ini. Tubuh kemuliaan. Di dalam kitab suci ada 3 konsep yang Tuhan ajarkan. Pertama, yaitu aptarsia, yaitu tubuh yang tidak dapat dibinasakan. Itu adalah tubuh kemuliaan yang diberikan, dianugerahkan bagi orang percaya. Kedua, yaitu tubuh kemuliaan, yaitu atau dari vocabulary-nya yaitu doxa, yaitu tubuh yang diubahkan serupa dengan tubuh kemuliaan Allah atau tubuh kemuliaan Kristus. Maka itu adalah yang kedua. Dan ketiga adalah tubuh yang melampaui limitasi tubuh jasmani atau memiliki kekuatan lebih daripada tubuh jasmani, memakai kata dinamis. Maka aptarsia, doxa, dan dinamis. Ini adalah 3 definisi yang diberikan di dalam kitab suci berbicara tentang apa yang namanya tubuh kemuliaan. Dan satu poin lagi, yaitu adalah soma. Ya. Ada 2 macam, yaitu soma dan sars. Ya. Soma itu adalah tubuh kebangkitan. Sedangkan sars itu adalah tubuh yang binasa. Ini adalah opposite-nya. Maka di dalam tubuh kebangkitan yang dalam bahasa Yunani adalah soma, itu adalah tubuh yang sangat baik. Yang dimaksud dengan tubuh yang sangat baik itu adalah tubuh yang tidak jatuh di dalam dosa. Tubuh yang tidak jatuh di dalam dosa. Nah, tubuh yang tidak jatuh dalam dosa berarti manusia pernah menghidupi tubuh ini? Yes. Siapakah yang menghidupi tubuh ini? Adalah Adam dan Hawa. Maka Adam dan Hawa pernah mencicipi tubuh kebangkitan atau tubuh yang tidak jatuh di dalam dosa. Tubuh yang sangat baik. Yes. Hanya Adam dan Hawa. Di luar Adam dan Hawa, tidak ada satupun manusia yang mencicipi apa yang namanya tubuh yang
dikatakan di dalam bahasa asli adalah soma, atau tubuh yang sangat baik, sungguh amat baik. Tapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, kata soma tidak berlaku lagi. Jadi tubuh manusia yang sungguh amat baik itu tidak lagi relevan. Jadi waktu Adam dan Hawa, dia diciptakan, itu di dalam tubuh yang memakai kata soma, sangat amat baik. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, kata tubuh berubah, yaitu memakai kata sarx, S-A-R-X. Ya. Dan sarx itu menekankan adalah tubuh yang bisa binasa. Tubuh yang hanya bagian dari kemanusiaan saja. Tidak ada hubungannya dengan apa yang namanya kerohanian, tidak ada yang ada hubungannya dengan spiritual, dan sebagainya. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana kita memahami akan hal ini? Sudah? Jadi, di dalam tubuh ini, lalu dikatakan, coba kita buka ya, 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15, ayat 42. 1 Korintus 15, ayat 42, sampai ayat yang ke-52. Oke, saya minta dari Beijing, Monica. Saya minta dari Beijing, Monica bisa membacakan 1 Korintus 15, ayat 42 sampai 52. Ya. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai berapa kok? 52. Oke. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah karena rohaniah, bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan, dan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Oke. Setelah dari bagian ini kita bisa melihat bagaimana Paulus bicara kepada jemaat di Korintus, bicara tentang kebangkitan orang mati. Di mana dikatakan bahwa ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Nah, saudara, ini adalah satu bagian yang sangat-sangat jelas banget bahwa ada yang namanya tubuh yang dibangkitkan, tapi juga ada tubuh yang tidak diizinkan atau tidak berbagian di dalam kerajaan Allah, yaitu tubuh secara alamiah. Maka ini menjadi satu hal
yang mungkin perlu kita sama-sama gumulkan, yaitu apa? Yaitu apakah tubuh alamiah dan tubuh rohaniah ini satu atau justru adalah dua? Jadi apakah kita hari ini menghidupi dua tubuh atau kita sedang menghidupi satu tubuh sebenarnya? Nah ini pertanyaan pertama yang saya mau kita coba diskusi, saudara. Menurut saudara sekalian, kira-kira hari ini kita menghidupi satu tubuh jasmani rohani ini, atau kita menghidupi dua tubuh, tubuh jasmani dan tubuh rohani? Maka ini yang menjadi satu hal yang kita perlu tanya. Jadi, apa yang dimaksud dengan tubuh rohani dan tubuh alami ini? Kenapa saudara ini perlu? Nanti pertanyaan kedua akan muncul. Tapi saya ingin tanya dulu kepada saudara sekalian, ya. Kira-kira bagaimana saudara memahami kalimat tubuh alamiah dan tubuh rohaniah? Apakah ini dua tubuh atau ini satu tubuh sebenarnya? Coba saya ingin kita memberikan ini ya. Coba saudara sharing sedikit ya. Saya coba minta pertama, saya minta untuk Yevon. Yevon, menurut Yevon bagaimana? Kita ini hidup dalam satu tubuh atau kita ini hidup dalam dua tubuh? Satu tubuh kok. Kenapa kamu percaya bahwa kita menghidupi satu tubuh? Soalnya itu kan diciptainnya dalam satu kesatuan. Kalau diciptakan di dalam satu kesatuan. Iya, kalau misalnya ada ide tubuh sama jiwa atau roh itu kan kayak ajaran Gnostik kan. Iya. Gitu. Jadi kalau orang Kristen punya konsep harusnya satu kesatuan. Kalau satu kesatuan, waktu Adam jatuh dalam dosa, keadaannya gimana itu? Kalau Adam waktu dicipta satu kesatuan kita masih bisa mengerti. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, kira-kira gimana keadaan kita ya? Tubuh kemuliaan, lalu dengan tubuh yang bisa dibinasakan dengan tubuh yang nggak bisa dibinasakan. Gimana kita mengerti hal ini? Kalau aku sih ngertiinnya, walaupun itu satu kesatuan, tapi tetap terdiri dari dua, gitu kok. Jadi terdiri dari dua, nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dicampur adukan mungkin. Ya, kalau nggak bisa dicampur adukan, oke, satu. Kalau gitu waktu manusia jatuh dalam dosa gimana? Kalau manusia jatuh dalam dosa, jadi kita sekarang ini gimana? Secara rohani gimana? Secara alami gimana? Kalau menurut aku secara rohani kok yang kita jatuh dalam dosa. Nah, karena secara rohani ini yang akan mengganggu tubuh kita yang secara jasmaninya. Jadi rohaninya kita yang rusak, maka secara jasmani juga rusak. Iya. Jadi yang menyebabkan tubuh jasmani rusak itu adalah kerohanian yang rusak. Iya, menurut saya. Oke. Yang lain mungkin? Ada yang mau komen? Silakan. Ada yang mau komen? Nelson? Gimana Nelson? Enggak kok, enggak ada komen. Loh, saya tanya, menurut kamu, orang Kristen itu punya konsep tubuh itu bagaimana? Ada tubuh alamiah, ada tubuh rohaniah. Nah, tubuh alamiah dan rohaniah ini satu atau dua? Kalau menurut aku sama kayak Evon sih, kita ada dalam satu tubuh, tapi ada jiwa dan raga gitu, ada tubuh kita terdiri dari yang luar ya, yang alamiah, sedangkan ya kayak iman kita yang rohani ya, begitu.
Jadi kamu setuju sama Yevon, yaitu tubuhnya sama, tapi pembedanya ada di dalam satu, yaitu yang rohani maupun yang alami. Ya, jadi kamu sama dengan Yevon, berarti ada dalam tubuh yang sama, gitu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang perdebatan yang muncul adalah kalau ada dalam tubuh yang sama, setelah manusia mati, tubuhnya bagaimana? Nah, ini pertanyaan kedua, yaitu kalau manusia betul-betul percaya bahwa ada dalam tubuh yang sama, apa yang namanya tadi kita bisa katakan rohani dengan alami, ya. Pertanyaannya, kalau manusia mati, tubuhnya boleh nggak untuk dihancurkan? Jadi kalau perdebatan yang panas yang muncul adalah, boleh nggak dikremasi? Atau hanya sekedar dikubur? Maka pertanyaan kremasi atau kubur ini penting. Kenapa? Karena banyak orang juga bertanya, kalau dalam tubuhmu itu bukan sekedar tubuh alamiah, tapi dalam tubuhmu itu ada sesuatu yang rohani, lu kok berani kremasi orang tuamu? Kamu kok berani kremasi akan keluargamu? Kamu kok berani kremasi akan setiap orang-orang yang kamu sayangi? Yang biasanya kita tahu bahwa orang kalau mati itu dikubur karena mereka percaya bahwa masih ada hal, yaitu apa? Kebangkitan. Jadi tubuh yang dibangkitkan itu masih dipercaya. Bahkan orang-orang Yahudi sampai sekarang tidak ada yang berani kremasi, saudara. Sampai hari ini orang-orang Yahudi itu kalau mati, mereka harus dikubur, tidak boleh dikremasi. Pertanyaannya, orang Kristen kok berani kremasi? Katanya dalam satu tubuh itu ada alamiah, ada rohani. Satu tubuh. Nah sekarang tubuhnya dibakar, tubuhnya dikremasi. Logikanya gimana nih? Boleh nggak kremasi? Kalau boleh kremasi, pertanyaannya adalah gimana kita menjelaskan persoalan tubuh? Bagaimana kita menjawab tentang pertanyaan tentang tubuh alamiah dan tubuh rohaniah? Kalau memang tubuh itu rohaniah, yang alamiah dan yang rohani itu satu, maka seharusnya tidak boleh dikremasi. Harusnya kita mengikuti tradisi Yahudi, yaitu tidak boleh dikremasi, tidak boleh dibakar, tapi dikuburkan. Kenapa? Karena ada tubuh kemuliaan. Herannya adalah apa? Orang Yahudi tidak percaya tubuh kemuliaan. Tidak percaya ada life after death di dalam Kristus. Tapi mereka punya kepercayaan yang sangat biblical, yaitu apa? Yaitu setelah kematian, tubuh bisa dimuliakan, disempurnakan oleh Tuhan Allah, oleh Mesias. Tapi pertanyaannya, siapakah Mesias? Mereka tidak percaya Yesus Kristus adalah Mesias. Nah, sekarang saya ingin tanya ke kalian, kalau memang kalian percaya bahwa kita adalah satu tubuh, rohani dan alami itu adalah satu tubuh, bagaimana menjawab pertanyaan tentang kremasi? Kenapa kok dikubur aja? Kenapa kita banyak yang menjalankan praktek kremasi khusus untuk orang-orang yang meninggal? Coba saya minta beberapa orang sharing ya. Vio, coba gimana Vio? Menurut Vio gimana? Tadi kan jadi pertanyaannya kayak kalau kita satu tubuh, kremasi boleh atau enggak gitu kan? Ya, betul. Sebentar. Kalau pengertian saya sih sebenarnya harusnya kan bilangnya gimana ya? Kita itu kan ada tubuh, jiwa, dan roh gitu loh harusnya sih. Jadi saat kalau dalam kekristenan kita percaya jiwa dan roh itu satu. Jadi di dalam iman reform itu kita percaya cuma tubuh dan roh, ya. Tubuh dan roh. Jadi ya sebenarnya kalau tubuh itu yang saya mengerti itu adalah yang dari debu tanah yang dibuat oleh Tuhan.
Jadi kalau itu hancur atau bahkan dikremasikan, harusnya sih tidak apa-apa. Dari tanah kembali tanah. Iya. Terus kalau rohaninya di mana? Nah, justru rohaninya itu yang penting, yang dimana kita diberikan nafas kehidupan dari Tuhan saat kita sebagai seorang Kristen mati, antara dikuburkan atau dikremasi. Kita percaya adalah tubuh secara jasmania, yaitu yang emang adalah tanah, akan kembali ke tanah, pasti akan rusak, akan hancur. Namun kita percaya bahwa roh kita itu yang sudah diselamatkan yang akan kembali lagi kepada Tuhan. Jadi harusnya tubuh yang dicipta memang dicipta untuk dibuang. Ya, kurang lebih sih begitu. Jadi tubuh yang dicipta memang untuk tidak berguna gitu ya. Bukan untuk sampai ke kekekalan gitu. Jadi tubuh alamiah, berarti tubuh alamiah dibatasi oleh Tuhan gitu. Yang emang dasarnya kan debut anak sendiri juga adalah yang terbatas. Jadi tubuh alamiah itu ada yang terbatas juga, yang nggak bakal bisa ada untuk lama-lamanya gitu. Kalau gitu, kalau misalnya seperti Elia gitu naik ke surga, atau Henok naik ke surga, kira-kira gimana itu? Apakah Henok waktu naik ke surga, tubuhnya langsung leleh semuanya, jadi Ghost Rider gitu? Juga kalau itu. Gimana ya? Kayak gitu, bilangnya cukup bingung kayak. Oke, yang lain ada yang bisa komen? Silakan, siapa saja. Boleh komen. Alista mungkin. Alista yang ada di Bangka. Aku mau komen kok. Siapa? Agus ya? Iya. Oke, silakan. Kalau menurut aku sih ya, tubuh dan roh itu satu. Kenapa gitu satu? Roh itu berdiam dalam kemah. Kemah itu apa? Nah, itu tubuh kita. Tubuh kita itu sebenarnya fana sebenarnya. Kenapa fana? Karena sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, tubuh kita itu murni gitu. Nah, setelah Adam jatuh ke dalam dosa, tubuh kita itu sudah menjadi fana dan berdosa, sehingga jiwa kita itu tidak cocok lagi dengan tubuh yang fana ini. Jadi sebenarnya kita satu, makanya kadang tubuh yang sudah murni itu akan terangkat ke surga. Jadi nggak bisa dipisah gitu. Itu sih menurut aku, Kodan. Jadi jiwa dan raga itu nggak boleh terpisahkan karena memang sudah dibentuk Tuhan dari awalnya harus dimurnikan gitu. Ya, karena kalau nggak murni berarti apa? Harus dibinasakan. Seperti itu, Kodan, harus dibinasakan gitu. Nah, yang dibinasakan cuma alaminya doang, rohaninya nggak dibuang. Rohaninya kan cacat. Kan sudah jatuh dalam dosa juga rohaninya. Iya benar sih, Kodan. Semua jadi satu gitu, jatuh ke dalam dosa, tubuh, roh dan jiwanya gitu ya. Itu sih menurut aku. Kalau tubuhnya dan rohaninya harus dibuang, berarti kalau dikremasi itu betul. Boleh dibilang, Kodan. Ada komen. Coba, ini ada Jevon tulis apa nih? Menurut saya, manusia mati nanti jiwanya akan ditempatkan ke tubuh yang baru. Tubuh manusia pada awalnya harusnya tidak bisa mati. Ketika Allah bilang makan buah akan mati. Maksudnya adalah manusia mengalami kematian secara fisik. Saya percaya tubuh itu satu, tapi terdiri dari dua bagian, walaupun bisa dipisahkan, tapi seharusnya manusia selalu berdiam di dalam tubuh fisik. Oke. Ya, jadi semua rata-rata punya hal, yaitu percaya tubuh itu di dalam tubuh alamiah dan juga ada di dalam tubuh rohaniah. Ya, maka
satu tubuh, ada alamiah dan juga ada rohaniah. Dan sekarang saya tanya, kalau tadi saya tanya kremasi boleh atau enggak, rata-rata tadi mungkin lebih setuju untuk diperbolehkan kremasi. Coba kita lihat di dalam beberapa ayat, Saudara. 1 Raja-Raja 16, 1 Raja-Raja 16 ayat 18. 1 Raja-Raja 16 ayat 18 minta untuk Richard dari Beijing. Richard dari Beijing bacakan 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-18. 1 Raja-Raja 16 ayat 18. Bentar kok, HP mati kok. Oh. Ayat 18. Atau siapa sudah dapatkan bisa bacain? Satu Raja-Raja 16 ayat 18 sampai 19 kok ya. 18 saja. 1 Raja-Raja 18 sampai 16 ayat 18. Oh, 16 ayat 18. Segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja. Lalu membakar istana raja itu sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan ia mati. Ya. Kota itu direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan ia mati. Nah, ini adalah satu bagian ayat yang dimana orang yang percaya bahwa kremasi dipraktekkan. Kita melihat Raja Israel melihat kota itu telah direbut, masuklah ia dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu, sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan ia mati. Di sini melakukan kremasi sendiri, membakar dirinya sendiri. Ini ada di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Membakar istananya termasuk orangnya yang ada di dalam. Kedua, 2 Raja-Raja pasal 21. 2 Raja-Raja 21. Ya, 21 ayat yang ke-6. Coba Andrew, bisa bacain Andrew? Andrew Beijing. Ya, kalau kok. Ya, 2 Raja-Raja 21 ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja 21 ayat yang ke-6. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh beramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ya, ini juga adalah bagian di mana Raja Yehuda, Manasye, dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Berarti ini melakukan akan satu pembakaran manusia, atau kita bisa katakan kremasi, ya, melakukan kremasi untuk dipersembahkan. Tapi dipersembahkannya bukan kepada Tuhan, tapi kepada Baal. Lalu kita tadi sudah melihat di dalam 1 Raja pasal 16 juga sama, Zimri, di situ dia membakar akan apa yang namanya purinya itu, membakar akan istananya itu adalah yang dilakukan oleh siapa? Dia justru membakar itu adalah karena
ajaran khususnya atau budaya Filistin untuk melakukan hal tersebut. Ya. Lalu kita lihat lagi 2 Raja-Raja 23. 2 Raja-Raja 23 ayat 16 sampai ayat 20. 2 Raja-Raja 23 ayat 16 sampai 20. Rita bisa bantu baca? Rita dari Nancing, alumni Nancing. Dua Raja-Raja 23 ayat 16 sampai ayat 20. Ada di situ? Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnyalah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana. Lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah dan menajiskannya, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal ini. Ia berkata, apakah tanda keramat yang kulihat ini? Lalu orang-orang di kota itu menjawab, Dia, itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini. Lalu katanya, biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya. Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan dijauhkan oleh Yosia, dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Iya. Lanjut ya. Nggak, sudah. Thank you. Nah, kira-kira kalau sudah lihat ayat ini bicara tentang apa? Nah, ini bicara bahwa justru tulang-tulangnya para nabi, lalu tulang-tulangnya akan abdi Allah di situ, tidak boleh ada yang jamah, tidak boleh ada yang ganggu. Berarti dikremasi pun tidak boleh, ya, dibakar pun tidak boleh. Nah, saudara, ini menjadi satu hal yang kita perlu gumulkan, yaitu apa? Apakah betul kremasi itu sesuatu yang memang Tuhan izinkan atau tidak? Ya. Di satu sisi kita lihat tadi di dalam 1 Raja-Raja 16, lalu 2 Raja-Raja 21 ayat 6, itu kita melihat bagaimana orang berani membakar itu karena ada influence dari luar. Influence dari luar yaitu adalah ajaran-ajaran dari Filistin dan juga ajaran-ajaran dari negara-negara kafir. Bagi mereka membakar manusia itu adalah sesuatu yang alamiah bagi mereka. Sedangkan kita melihat di dalam tradisi Yahudi atau di dalam tradisi Perjanjian Lama, kita tidak pernah menemukan bagaimana Tuhan menyuruh untuk kita membakar orang-orang yang sudah mati. Ya. Jadi dalam bagian ini kita perlu coba melihat bagaimana praktek-praktek kremasi yang muncul, khususnya di dalam konteks kehidupan kita di zaman ini, itu banyak sekali kalau hanya melihat dalam Perjanjian Lama, maka kita melihat itu adalah sebuah pertentangan culture. Jadi, orang percaya di zaman itu semua rata-rata dikubur. Jadi orang Yahudi itu nggak ada yang dibakar. Semua adalah dikubur, kalaupun mereka nggak masukkan dalam tanah, mereka dikubur di dalam gua atau dimasukkan di dalam tempat yang gelap atau tempat yang tersembunyi. Jadi tidak pernah ada satu budaya bahwa orang percaya dibakar atau dikremasi. Coba lihat beberapa ayat, Saudara. Kejadian pasal 23. Kejadian pasal 23 ayat 19. Dapni bisa bacain, Dapni? Dapni dari
alumni Shanghai? Kejadian 23 ayat 19. Kejadian 23 ayat 19. Ya. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah, istrinya, di dalam gua ladang Makpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Ya. Ini adalah Abraham, bapak orang beriman, di mana dia menjadi teladan bagi seluruh keturunan Abraham. Termasuk orang-orang Yahudi, mereka semua mengikuti tradisi, mereka mengikuti akan apa yang menjadi culture yang diturunkan dari Abraham. Nah, Abraham mengajarkan bagaimana kalau ada orang meninggal adalah dikuburkan di dalam gua. Di situ konteksnya adalah dikuburkan di dalam gua. Maka ini juga connect dengan Yesus Kristus waktu dia disalibkan, lalu dia mati, lalu dia juga dikuburkan di dalam gua. Dan dikuburkan di dalam gua itu adalah tradisi Abrahamic culture, gitu ya. Jadi kita melihat ini adalah sesuatu yang sudah sangat alami, bukan dibakar, bukan kremasi. Justru kremasi itu budaya bukan dari Yahudi. Jadi itu adalah dari kafir. Ya. Lalu kita lihat pasal 35. Kejadian 35. Kejadian 35 ayat yang keempat. 35 ayat yang keempat. Mungkin Gilbert bisa bacain, Gilbert. Kejadian 35 ayat yang keempat. Kejadian 35 ayat keempat ya, kok? Jelas kan, suara? Jelas. Siap. Kejadian 35 ayat 4. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada di pada telinga mereka, lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar dekat Sikem. Ya. Iya kan? Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka, lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Kata menanamnya di situ memakai istilah yang sama, yaitu menguburkannya. Jadi ini sebenarnya adalah satu gambaran, yaitu adalah bagaimana yang kita melihat dewa-dewa asing yang mereka punya semua harus untuk dikuburkan. Bukan dibakar, tapi dikuburkan. Nah, ini adalah satu hal bagaimana kata budaya dikuburkan itu adalah satu budaya yang sangat kental, khususnya dalam Abrahamic culture. Ya. Lalu kita coba lihat lagi 2 Tawarik. 2 Tawarik 16 ayat 14. 2 Tawarik 16 14. Herlisa bisa bantu baca. Dua Tawarik 16. Ya. 2 Tawarik 16. Dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas pertiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Ya, jadi tetap dikuburkan, lalu diberikan rempah-rempah, dan dinyalain api di situ bukan membakar jenazahnya, tapi justru dibayarkan api adalah untuk menghormati. Jadi tidak ada membakar tulang atau membakar akan tubuh di situ. Jadi betul-betul adalah satu sense bagaimana tubuh itu sangat dijaga, tubuh itu sangat diperhatikan. Bahkan tulang-tulang pun tidak boleh disentuh, tapi justru harus dihargai. Itu. Lalu Matius 27. Matius 27. Matius 27 ayat 60 sampai 66. Saya akan bacain.
Matius 27, 60-66. Lalu membaringkan di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya dari dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga, jikalau tidak murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit di antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Jadi kita melihat bahwa Yesus juga tidak dibakar, Yesus dikubur, dan sampai dia mengatakan akan bangkit di hari yang ketiga, kita melihat bagaimana orang Farisi ketakutan, dan akhirnya mereka justru melakukan satu hal, kalau dijaga dan akhirnya tidak ada kebangkitan, maka itu adalah bonus bagi mereka untuk bisa memperkuat statement mereka bahwa Yesus memang adalah penyesat. Ya. Jadi saudara, waktu kita melihat ayat-ayat ini, kira-kira berarti kremasi adalah sesuatu yang diperbolehkan atau tidak? Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, tidak ada yang mengizinkan kremasi dilakukan. Jadi kita melihat bagaimana tidak ada orang-orang percaya yang dibakar. Jadi kita melihat yang dibakar rata-rata adalah yang mengadopsi pemikiran-pemikiran kafir atau mengadopsi pemikiran-pemikiran dari Kanaan dan juga mengadopsi pikiran-pikiran dari budaya-budaya yang tidak sesuai dengan iman Yahudi atau iman Perjanjian Lama. Saudara, ini bisa menjadi pertanyaan baru, yaitu kalau gitu, apakah berarti kita harus menghujat orang Kristen yang menjalankan kremasi, atau kita harus mendiamkan diri dan berkata, sudahlah, nggak usah cari masalah, atau kita perlu untuk menggali ulang bagaimana iman kekristenan membicarakan tentang tema-tema kremasi seperti itu. Sudah, tentu saja kita kalau kembali kepada budaya Perjanjian Lama, maka tidak ada orang-orang dalam tradisi Yahudi yang menjalankan akan kremasi. Namun kita juga melihat bagaimana di dalam Perjanjian Baru, kita juga tidak melihat adanya larangan-larangan untuk kremasi. Jadi kalau Perjanjian Lama, betul-betul kita melihat tradisi Yahudi tidak ada budaya kremasi, dan kalaupun ada budaya kremasi, itu adalah budaya-budaya yang dilakukan untuk penyembahan, dan juga dilakukan untuk persembahan, dan juga dilakukan untuk penghukuman, tapi itu semua adalah bukan budaya dari iman kekristenan atau iman Yahudi. Tetapi kalau kita melihat Perjanjian Baru, juga tidak ada larangan sebenarnya untuk kremasi. Ya. Kalau kita melihat justru orang-orang Perjanjian Baru, banyak orang-orang Kristen yang dihukum mati dengan tidak ada kuburan. Jadi kalau sudah melihat di dalam tradisi kekristenan, banyak orang Kristen mati dibakar oleh tentara Romawi. Jadi kalau sudah melihat waktu zamannya Paulus atau zamannya rasul-rasul, kita melihat bukan disalibkan lagi, tapi dibakar. Maka banyak orang-orang Kristen dibakar. Itu sebenarnya kremasi itu di dalam budaya Perjanjian Lama adalah sebuah hal yang memalukan. Ya. Jadi kremasi adalah sesuatu hal yang memalukan karena apa? Karena tidak disisain apapun. Ya. Tidak disisakan apapun, itu sebuah penghinaan. Batu nisan pun nggak ada istilahnya. Jadi itu adalah satu hal tidak ada sense of respect di situ. Betul-betul dilenyapkan. Ya.
Nah, dalam perjanjian baru kita melihat orang-orang Kristen banyak yang mati di dalam keadaan seperti itu. Jadi kalau dibaca secara tradisi Yahudi, itu kematian orang Kristen yang dibakar itu adalah kematian yang sangat-sangat disrespectful. Maka banyak orang-orang Kristen waktu itu, di zaman perjanjian baru, kita melihat banyak orang Kristen mati konyol karena dibakar. Dan karena mati dibakar, pertanyaannya adalah dipermalukan, lebih malu daripada Yesus. Kalau Yesus masih ada tubuhnya, gitu ya. Tapi orang-orang Kristen di zaman kekristenan mula-mula, orang Kristen itu tidak tersisa, semua jadi debu benar. Semuanya jadi tidak berbentuk lagi. Maka Saudara, dengan konteks seperti itu, maka kita melihat bagaimana orang-orang Kristen memahami kremasi di dalam konteks orang-orang Kristen yang diperlakukan seperti itu. Maka kalau Saudara melihat di dalam beberapa ayat yang dimunculkan oleh Paulus memberikan beberapa prinsip untuk kita bisa melihat bagaimana kremasi adalah hal yang masih bisa dimengerti untuk diadakan. Dan kita melihat beberapa ayat, Saudara, untuk kita melihat dasar yang dapat kita pahami. Ya. 1 Korintus 15, kita kembali lagi ke 1 Korintus 15. 1 Korintus 15, ayat 35 sampai 38. Saya minta Sarah yang ada di Pontianak ya, bisa bacain 1 Korintus 15. 1 Korintus 15, ayat 35 sampai 38. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup. Kalau ia tidak mati dahulu, dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh, seperti yang dikehendakinya, ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Ya. Jadi kalau dari ayat ini kira-kira ngomongin apa? Jadi kalau orang mati bagaimana dibangkitkan tubuhnya, dengan tubuh apa mereka akan datang kembali? Nah, kalau kita melihat konteks di zaman Korintus itu adalah banyak yang tubuhnya sudah tidak berbentuk lagi. Tidak ada kuburannya, tidak ada tulangnya, tidak ada batu nisannya, betul-betul cuma debu. Kalau memang sudah jadi debu, dengan tubuh apa mereka akan datang kembali? Nah, ini sebuah pertanyaan teologis waktu itu. Jadi banyak yang sudah mati konyol, sudah mati dipermalukan dengan menjadi debu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kita memaknainya? Kalau tradisi Yahudi adalah harus dijaga tulangnya, harus dijaga, dihormati tubuhnya, dan juga harus dikuburkan di dalam gua atau dalam tanah. Tapi waktu banyak orang Kristen dibakar, waktu banyak orang Kristen diperlakukan dengan dipermalukan di dalam tradisi kafir seperti itu, maka bagaimana kita memaknai mereka akan datang kembali? Jadi saudara, banyak orang mempertanyakan akan kremasi adalah sesuatu yang tidak bisa ditolerir kalau kita melihat berdasarkan kepada tradisi Yahudi. Ya. Tetapi kita juga melihat bagaimana Paulus memberikan prinsip, yaitu apa? Memberikan prinsip bahwa apa yang diberikan. Jadi istilahnya itu sebenarnya kita melihat tubuh yang diberikan kepada manusia sebenarnya tidak peduli di dalam tanah atau di dalam gua atau juga di dalam tempat yang gelap sekalipun, tidak menjamin sebenarnya bahwa apa? Tubuh tidak menjadi abu atau tubuh tidak menjadi debu. Jadi kalau kita melihat bagaimana tidak peduli dibakar maupun dimasukkan di dalam tanah, tetap saja kita melihat
menjadi debu, tetap saja menjadi abu. Jadi sebenarnya nggak beda dengan kremasi. Mungkin kalau kita bisa diskusikan adalah lebih banyak yang menjadi problem terbesar adalah durasi. Ya. Jadi kalau misalnya di penjara, dimasukkan di dalam tanah, itu paling enggak ada durasi untuk dia menjadi debu. Sedangkan kalau dibakar itu adalah sesuatu yang tidak alamiah, ya, untuk mati diperlakukan seperti itu. Ya. Tetapi kita melihat hasil akhirnya sama, yaitu menjadi debu. Hasil akhirnya tulang pun juga akan menjadi debu, daging menjadi debu, tulang pun juga bisa hancur menjadi debu. Maka sebenarnya kalau kita melihat isu tentang dikuburkan di dalam tanah adalah jauh lebih daripada kremasi, sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa itu bukan isu yang terpenting. Walaupun secara budaya mungkin bisa diperdebatkan, tetapi secara esensi, tidak peduli di tanah maupun tidak peduli dibakar, tetap sama. Hanya tergantung durasi saja yang berbeda. Satu ayat lagi, sudah. 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika ayat 4. Saya minta untuk Tawe ya, Dave ya. Dave yang ada di Manado. Bisa bacakan atau Gaby. 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ada di situ? 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya. Yang saya tekankan adalah yang percaya kepada Kristus yang akan dibangkitkan. Sudah dibangkitkan di situ memakai istilah yaitu apa? Dibangkitkan, disatukan, kalau kita bisa katakan. Disatukan, jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu disatukan oleh Kristus. Dibangkitkan di dalam Kristus, disatukan di dalam Kristus. Maka, waktu kita melihat disatukan di dalam Kristus, dibangkitkan di dalam Kristus, maka kita percaya sebenarnya kebangkitan itu bukan tergantung kepada kremasi atau kubur. Karena nggak ada, Yesus nggak pernah ngomong. Yesus nggak pernah bicara tentang kremasi atau kubur, dia hanya bicara bahwa kebangkitan adalah bagi orang-orang percaya. Jadi siapa yang membangkitkan itu yang jauh lebih penting daripada kremasi atau dikubur. Dikuburkan di dalam tanah atau dibakar. Itu bukan hal yang menjadi isu yang paling penting di dalam Kristus, karena Kristus justru mau menunjukkan bahwa orang yang mati di dalam Kristus, maka Allah akan membangkitkan dia bersama-sama dengan orang percaya. Maka kita percaya inilah satu hikmat yang kita bisa pelajari, bahwa banyak orang hari ini berdebat dengan kremasi atau berdebat tentang kubur dan sebagainya, maka kita percaya bahwa itu adalah isu yang secondary. Jadi kita tidak percaya bahwa itu adalah isu yang mungkin orang Yahudi sampai hari ini bilang, orang Kristen itu gila, karena apa? Berani melakukan kremasi. Itu padahal hal yang memalukan, itu hal yang paling jijik. Kenapa? Karena tradisi Yahudi harus dikubur karena kita mempercayai akan tubuh kebangkitan yang akan didatangkan melalui Mesias. Tapi justru kita melihat justru orang Kristen percaya bahwa kuasa kematian Kristus, kuasa kebangkitan Kristus, itu mengalahkan setiap kuasa kegelapan, mengalahkan kuasa dosa, dan mengalahkan setiap budaya-budaya yang
yang hancur, yang menghancurkan mereka, itu semua dikalahkan di dalam kuasa Kristus. Maka Kristus mampu menerima setiap orang-orang percaya yang diperlakukan tidak adil, yang diperlakukan di dalam budaya-budaya yang kafir, maupun juga di saat mereka tidak bisa, tidak mereka menjalankan akan kremasi dan sebagainya. Kebanyakan orang-orang yang melakukan kremasi adalah karena mereka melihat bagaimana dunia sudah tidak punya lahan lagi. Jadi kalau zaman dulu, kremasi dilakukan oleh musuh-musuh mereka. Kenapa? Untuk menghancurkan orang Kristen, mempermalukan orang Kristen. Tapi justru kita melihat hari ini banyak hal orang-orang Kristen melakukan kremasi adalah karena tidak punya kemampuan untuk beli tanah, tidak punya kemampuan untuk beli tempat, atau tidak punya kemampuan untuk memiliki sebuah kesempatan untuk membeli lahan dan sebagainya. Maka kita percaya bahwa kuasa Kristus mengalahkan semua hal-hal tersebut, dan kita percaya bahwa orang-orang yang berbahagia dalam kuasa kematian dan berbahagia dalam kebangkitan Kristus, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena Kristus yang datang, yang membangkitkan dan yang menyatukan, tidak peduli mereka ada di kuburan, maupun mereka yang sudah menjadi debu yang disebar di laut dan sebagainya. Mereka semua dapat disatukan di dalam Kristus. Jadi Kristus bukan berarti ada tulang baru bisa dibangkitkan. Tidak ada tulang, maka tidak dibangkitkan. Itu tidak ada pengajaran seperti itu. Kristus mengatakan orang percaya, mereka diberikan tubuh kemuliaan. Tidak peduli secara tubuh alamiahnya dibakar, maupun tubuh alamiahnya di dalam kuburan atau di dalam tanah. Namun mereka semua di dalam Kristus dibangkitkan. Tubuh kemuliaan diberikan. Maka saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan melampaui budaya-budaya yang ada. Maka di sini kita harus bersyukur kalau hari ini orang-orang Kristen, meskipun banyak dari mereka mungkin menjalani hal-hal yang sangat-sangat tidak dianggap rohani. Tetapi saudara, setiap apa yang dilakukan itu bukan melawan esensinya, bukan melawan akan firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak mengajarkan bahwa hanya yang dikubur yang baru masuk surga. Yang dibakar semua masuk neraka. Itu ajaran yang parsial, karena itulah yang hanya dimengerti oleh orang Yahudi, tapi mereka tidak pernah percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan yang memberikan pengharapan, meskipun dibakar maupun meskipun dikuburkan, mereka semua dapat dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Maka sampai hari ini kenapa banyak orang tidak bisa mengerti bagaimana orang yang dibakar tidak mungkin masuk surga, adalah karena mereka tidak percaya Yesus Kristus. Maka kunci untuk melihat bagaimana orang yang dibakar maupun orang yang masuk di dalam tanah, mereka dibangkitkan oleh Allah, semua kuncinya adalah Kristus. Maka di luar Kristus tidak ada pengharapan. Maka hari ini kalau kita punya keluarga yang mungkin pernah dalam keluarga kita ada yang dikremasi, lalu akhirnya ada orang mencaci maki saudara, saudara jangan saudara sakit hati. Justru mereka harus untuk belajar melihat bagaimana apa. Saudara harus belajar untuk melihat Yesus Kristus. Dia membuka diri untuk kepada semua orang yang percaya untuk disatukan, dibangkitkan. Apapun media di mana mereka mati. Saudara, maka saya percaya kenapa konsep ini ada. Saya percaya karena salah satunya, karena Yesus memberikan akan pengharapan bagi orang Kristen yang waktu di zaman Paulus, banyak dari mereka mati konyol karena mereka dibakar oleh orang-orang tidak percaya. Tetapi justru kematian mereka memberikan kekuatan. Kematian mereka justru kematian yang memberikan pengharapan. Kematian mereka justru menjadi inspirasi martir orang-orang percaya. Sehingga mereka tahu, justru aku mati seperti ini, meskipun secara tubuh alamiku dibakar, tapi tubuh kemuliaanku tidak dibakar. Kenapa? Karena tubuh kemuliaanku justru dibangkitkan oleh Kristus. Maka mereka berani mati, mereka berani sampai dibakar, dipermalukan, tapi mereka memperoleh pengharapan yang sejati. Itulah kenapa the only hope
only by Christ alone. Karena kita memiliki hidup yang kekal, eternal life. Dan kedua, kita bersyukur karena kita dianugerahkan a bodily resurrection yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Maka saudara, dalam keadaan seperti ini, kita harus berbahagia. Dan di dalam bahagia ini, kita tidak boleh hanya sekedar thank you Lord for everything. Tapi kita harus yang sudah dibangkitkan di dalam Kristus, kita harus menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan kebenaran selama tubuh secara jasmani masih ada. Ayo, mari kita sama-sama pakai sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai pakai tubuh ini untuk berdosa. Jangan pakai tubuh ini untuk main-main. Jangan pakai tubuh ini hanya untuk mencicipi hal-hal yang bersifat nafsu. Tapi mari kita pakai tubuh ini untuk maksimalkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita, dan biarlah Tuhan yang memberkati kita sampai akhir hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita tutup akan pertemuan hari ini dengan kita sama-sama mengambil sikap berdoa. Saya minta untuk satu rekan kita berdoa. Saya minta untuk Andri untuk berdoa. Saya minta untuk Andri.